sekelebatan cahaya. Oke, di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman mistis saya bersama teman-teman di pabrik pengolahan kelapa sawit. Di video kali ini saya menceritakan tentang sosok makhluk, sosok penunggu di pabrik, teman-teman. Sosok itu berwarna putih. Oke, kita lihat dari keterangan teman kita berikut ini. Waktu itu hujan turun tidak begitu lebat, sekitar pukul 24.00, keadaan pabrik sepi. Disitulah saya melihat sekelebatan cahaya. Nah, itu teman-teman. Nah, menurut satpam tersebut, teman-teman, dia melihat sosok bayangan hitam lewat pas jam 12 malam. Menurut saya kalau udah jam 12 malam itu, teman-teman, itu adalah setan leluhur atau hantu leluhur yang menampakkan dirinya. Nah, setahu saya, teman-teman, di belakang pos satpam tersebut ada sungai besar. Bukan sungai sih, kayak jurang, itu jurang besar itu, teman-teman. Nah, bisa jadi itu ada yang lewat, itu mungkin lewat saja. Itu kan sungai, kata orang sini itu sungai itu jalannya mereka, teman-teman. Jalannya orang gaib lah, nggak kelihatan. Bisa saja mereka sekedar lewat, numpang lewat. Kan itu jalan mereka sebelum kita bikin pabrik di sini sudah ada sungai tersebut, teman-teman. Bisa saja mereka lewat lah. Oke, kita lihat pengalaman teman saya berikut. Pergi Malang teh baputi mahalau langsung nihau ya teh kan pulau kaput. Nah, ini menurut operator klarifikasi atau pemurnian minyak, katanya melihat sosok bayangan putih, teman-teman, pas dia lagi jaga di stasiun tersebut. Nah, kebanyakan sih melihat sosok bayangan putih, wanita putih, penunggu tetap sepertinya di stasiun, teman-teman. Nah, kayaknya sih di mana-mana sepertinya sosok penunggu putih ini sepertinya emang ada di mana-mana, teman-teman. Bukan cuman ada di Indonesia, bahkan di negara lain. Menurut artikel yang saya baca, teman-teman, sosok makhluk bayangan putih ini nggak cuma ada di Indonesia, seperti ada Yurei di Jepang. Seperti di negara Jepang, kuntilanak disebut sebagai Yurei. Hantu ini memiliki bentuk kulit yang pucat, berambut panjang, acak-acakan, dan berjalan mengambang. Yurei dipercaya sebagai kuntilanak yang mati karena pembunuhan atau kecelakaan. Dia biasanya akan kembali ke dunia manusia untuk menuntut balas atas kematiannya, teman-teman. Dan ada juga di Irlandia hantu kuntilanak bernama Banshee, merupakan kuntilanak asal Irlandia yang memiliki wujud wanita berwajah menyeramkan dan rambut panjang berantakan. Banshee dipercaya menjadi makhluk pembawa sial yang menandakan adanya kematian yang sudah dekat, teman-teman. Dan ada juga di Skotlandia bernama The White Lady kuntilanak. Ada juga di Thailand bernama Phi Tai Hong. Adalah hantu wanita yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan, teman-teman.
Terus ada juga asal Korea, Cheo Gwin-swin kuntilanak penuh darah asal Korea teman-teman. Cheo Gwin-swin merupakan kuntilanak yang terkenal di negara Korea. Ada juga asal Filipina nih, namanya Aswang, merupakan hantu kuntilanak asal Filipina yang diduga adalah jelmaan penyihir wanita yang mati penasaran teman-teman. Wah, serem juga. Ada juga asal Rusia yang namanya Rusalki, kuntilanak jelmaan wanita bunuh diri asal Rusia. Ada juga di Malaysia bernama Pontianak, atau sama halnya kayak di Indonesia, kuntilanak teman-teman. Ada juga di Spanyol namanya La Llorona, kuntilanak dari Spanyol teman-teman. Nah, menurut saya sosok penunggu putih itu emang dimana-mana ada, dia penunggu tetap. Sebelum adanya pabrik ini dia sudah ada, mungkin semenjak masih hutan belantara teman-teman. Nah, jadi kesimpulan saya teman-teman, dimanapun kita berada selalu ucapkan kata permisi atau numpang-numpang setiap dimanapun, biar mereka tidak mengganggu kita teman-teman. Pengalaman teman saya berikutnya, Saya pernah melihat sosok bayang-bayang lewat sekilas di pabrik nih. Cuma sekedar melihat saja, tapi nggak merasakan apa-apa sih. nah menurut penuturan teman saya tadi, dia orang lab, kalau tiap 1 jam ngecek sampel malam-malam, tengah malam, dia melihat sekelebat bayangan lewat. Nah, sekelebat bayangan lewat katanya melintas. Nah, mungkin saja dia nggak sengaja gitu teman-teman, nggak sengaja ketemu makhluk nggak kasat mata atau hantu. Nah, bisa jadi itu temannya dari si kuntilanak teman-teman, karena menurut mandor kontraktor yang pernah kerja di sini waktu baru-baru pabrik, katanya teman-teman, katanya pernah melihat sosok bayangan putih. Katanya dia berprediksi dulu, katanya penunggu tetap di sini adalah makhluk berwarna putih, cewek katanya. Kalau yang lain-lain itu cuman mampir lewat, entah itu temannya, kayak manusia juga katanya teman-teman, kayak manusia cuman lewat, numpang lewat, singgah sebentar. Nah, begitu katanya teman-teman. Dan pernah ada teman saya melihat katanya bayangan putih duduk di stasiun Kernel teman-teman. Stasiun Kernel, pas dia deketin, timbul sosok wanita tersebut hilang tuh, entah kemana. Nah, sedangkan di stasiun Kernel ini sering terjadi operator, entah itu operatornya, hypernya, pembantu operator. Dulu pernah mandor Palukas namanya teman-teman, dia kejepit tangannya di stasiun Kernel ini pas di polishing drum itu, tangannya harus diamputasi. Habis itu ada juga kejadian Samsi namanya, Samsi, dia hacker pembantu operator stasiun Kernel, dia tangannya kejepit polishing drum dan harus diamputasi juga. Dan setelah itu ada operator Kernel namanya Ingkong, dan terjepit juga dia teman-teman, dibawa ke rumah sakit kan, tapi dia orang asli sini, orang Dayak sini. Katanya nggak usah diamputasi lah, mau obat di kampung aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang tangannya sembuh, nggak harus diamputasi teman-teman, karena obat tradisional orang Dayak itu lebih manjur katanya.
ada juga si operator kernel Andik selang beberapa tahun kepalanya kejedot kejatuhan besi pas di stasiun kernel itu langsung berdarah kata kepalanya teman-teman. Jadi menurut saya stasiun kernel ini emang tempatnya kata menurut saya emang ada penunggunya. Pernah ditemukan jejak kaki kecil cuman 3 jari kayak anak kecil itu pas di atas paling atas Polsindrom itu pernah sampai dipoto itu, dan itu bukti nyata adanya sosok makhluk yang mampir ke stasiun pabrik ini teman-teman. Oke, kita lihat pengalaman teman saya berikutnya. Kulit aku pernah dikejar sosok bayangan cahaya merah. Cahaya terus menyasar dan buluku merinding. Keterangan teman-teman tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada sosok penunggu tetap di pabrik teman-teman. Dia sosok wanita putih. Kalau yang lain itu mungkin mereka temennya mampir lewat. Mau kita dimanapun berada teman-teman, entah itu di hutan, di bangunan, mungkin ada sejarahnya teman-teman. Jadi kita setidaknya mengucapkan permisi numpang-numpang biar kita tidak diganggu. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Sawadika.